Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak kelas 10 SMA Nusantara Bandung. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fakih sebagai moderator kegiatan PLS SMA Nusantara Bandung. Saya tidak sendirian nih. Di sini saya bersama Bapak Wakasek Kurikulum yaitu Bapak Doni M Ramdan SPD. Nah, siapa sih beliau? Nah, kita coba perkenalkan terlebih dahulu beliaunya. Silakan, Pak. Terima kasih. Perkenalkan saya Doni Muhammad Ramdan. Di sini saya mengajar mata pelajaran fisika untuk kelas 10, 11 dan 12. Untuk tugas tambahan saya membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Mungkin itu. Nah, di sini kan kalian tadi sudah mendengar bahwa beliau merupakan salah satu wakasek dari kurikulum. Berarti kita mengetahui bahwa tema hari ini yaitu tema tentang kurikulum. Ya, kalian pernah mendengar nggak sih kalau di SMP itu ada kurikulum? Pasti kan pernah dengar. Kalau semisalkan di SMP juga pasti ada bagian kesiswaan, kurikulum dan sebagainya. Nah, di sini khusus hari ini, khusus waktu sekarang kita akan membahas tema kurikulum bersama Bapak Doni. Nah, kalau kita ketahui secara garis umumnya bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan. Nah, itu kan menurut kita yang tidak tahu apa-apa ya. Coba kita tanyakan kepada beliau, apa sih kurikulum itu? Silakan Pak, apa sih kurikulum itu? Jadi kurikulum itu merupakan seperangkat yang digunakan di dalam sistem pendidikan kita. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah mulai dari tingkat TK ya sampai dengan ke SMK. Itu semua membutuhkan kurikulum karena kurikulum itu merupakan jantung dari proses kegiatan belajar mengajar. Tidak ada kurikulum berarti sama aja dengan tidak ada sayur dengan garam. Artinya hambar gitu. Iya, tadi kan Bapak nyebutin bahwa kurikulum merupakan jantung ya dari sekolah. Kalau misalkan definisi asli jantung dari sekolah itu apa sih Pak maksudnya gitu? Jadi kurikulum kalau diartikan secara bahasa kurikul ya semacam seperangkat pembelajaran yang digunakan oleh semua tingkatan sekolah yang sudah dibuat oleh pemerintah yang harus kita ikuti karena kurikulum itu merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang memang dibuat agar semua tingkatan pendidikan rata dan sama gitu. Ya. Jadi tidak berbeda-beda ya di antara kurikulum satu sekolah dengan sekolah yang lain. Oh, jadi sama rata gitu Pak ya? Ya, seluruh Indonesia nih mulai dari Aceh sampai dengan yang di Papua. Ya. Menggunakan kurikulum disebut nanti samanya dengan kurikulum nasional. Berarti buat adik-anak kelas 10, jadi kalau semisal kalian sekolah di mana aja, tapi tetap ya Pak kurikulumnya itu sama ya? Sama, betul. Jadi meskipun kalian ada yang teman kalian ada yang di sekolah negeri, ada yang di sekolah swasta, tapi tetap bahwa kita berpegangan pada satu kurikulum Pak ya? Ya. Jadi kalian tidak akan merasa punya beda sendiri gitu karena saya sekolah di swasta gitu, saya punya kurikulumnya itu pasti beda. Nah, enggak kan tadi Bapak Doni sebutin bahwa kurikulum satu Indonesia itu sama semua. Nah, tadi kan kita udah tahu nih bahwa pengertian atau definisi dari kurikulum secara umum dan secara khusus oleh Pak Doni. Nah, kalau fungsi dan peranan kurikulum itu apa sih Pak? Fungsi dari peranan dan kurikulum itu sendiri seperti saya katakan tadi, dia menjadikan labirin ya. Labirin itu artinya perputaran dari sistem pendidikan nasional yang sudah dibuat oleh pemerintah sehingga nanti di dalam setiap sekolah itu tidak ada lagi perbedaan mata pelajaran yang berbeda. Misalnya suatu sekolah A dengan sekolah B seperti tadi disampaikan, negeri dengan swasta itu tidak ada bedanya, sama saja. Mata pelajaran di negeri ada misalnya bahasa Indonesia, di swasta ada bahasa Indonesia. Di negeri ada kimia, di swasta ada kimia juga. Hanya yang membedakan adalah bagaimana penerapan di dalam kurikulum itu sendiri di tiap sekolah yang berbeda. Itu yang akan membedakan. Karena tingkat pendidikan tiap sekolah itu berbeda. Bergantung kepada input yang masuk ke sekolah tersebut dan hasilnya nanti output. Dia akan menjadi seperti apa. Nah, itu sekolah memang yang akan nanti bertanggung jawab terhadap kurikulumnya itu. Jadi artinya meskipun pemerintah memberikan kurikulum sama, tetapi nanti pelaksanaan di lapang itu yang akan membedakannya.
Karena memang kalau secara notaben negeri dengan swasta itu ada perbedaan. Hanya di dalam segala segi materi hampir sama. Nah, terus Pak kan kalau misalkan kita di SMP itu kita tidak ada perbedaan IPA dan IPS ya. Nah, kalau semisalkan di SMA itu kan ada kalau semisalkan di kuliah itu disebutnya jurusan gitu ya. Betul. Nah, kalau semisalkan di SMA apakah ada jurusan seperti itu atau semisalkan tidak ada gitu bagi adik-adik kelas 10 yang belum tahu? Jadi di kurikulum di SMA dengan di SMP itu perbedaannya hanya pada saat nanti dia masuk ke tingkat di SMA ya, tingkat Ya. yang lebih tinggi lagi. Kalau di SMP itu kan kurikulum itu terdiri dari 11 mata pelajaran ya. Ya. Jadi sama semuanya, misal pelajaran IPA, kemudian pelajaran IPS, IPS. Tetapi kalau di SMA kurikulumnya itu mata pelajaran tertentu ada yang dibagi lagi. Nah, kurikulum itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada kurikulum muatan wilayah yang mata pelajaran wajib A dengan B dan muatan lokal. Ya. Untuk muatan wilayah itu sama semuanya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. 12 ya. Yaitu terdiri dari mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PPKN, matematikanya wajib ya, Ya. kemudian sejarah, kemudian muatan lokal, seni budaya, pendidikan jasmani, kemudian Bahasa Sunda? bahasa Sunda Ya. dan prakarya. Nah, itu sudah mata tersebut dengan mata pelajaran umum. Ya. Karena umum itu berarti di tingkat pertama sampai dengan tingkat yang nanti terakhir itu sama. Ya. Tetapi yang membedakan itu kalau di SMA itu ada yang disebut dengan penjurusan. Oh, penjurusan kayak tadi jurusan tadi ya, Pak. Tapi kalau dulu sebelum penjurusan itu di kelas 2. Ya. Dulu ya sebelum ada akhirnya kurikulum 2013. Ya. Karena 2013 itu lahir dari kurikulum KTSP sebenarnya. Ya, soalnya waktu itu zaman saya milih jurusan IPA IPS itu di kelas 11. Ya, Berarti kalau betul. sekarang adik-adik kelas 10 nanti ketika masuk sekolah nanti udah ditentukan IPA dan IPS-nya. Ya. Gitu. Nah, penentuan kriteria penjurusan juga dilakukan ada syarat khusus Oh, ya. ada syarat khusus apa itu, Pak? Semisal yang paling utama adalah minat. Oh, minat. Kemudian nilai waktu Ya. dia ujian di SMP-nya itu akan mempengaruhi mana dia ke jurusan mana yang dia inginkan, apakah ke IPA dan IPS. Ya. Nah, kalau khusus di sini di Ya. mana ini di SMA Nusantara. Nusantara, jurusan itu hanya terbagi menjadi 2. Karena kriteria jurusan itu kan ada 3 ya. Ya. IPA, IPS dan bahasa. Tapi karena kami belum mempunyai lab bahasa, jadi belum membuka. Mungkin insya Allah kedepannya kami akan juga membuka lab bahasa ya. Ya. Nah, karena kami di sini hanya membuka 2 jurusan, IPA dan IPS, maka peminatannya itu adalah peminatan IPA dan IPS. Oh, peminatan karena itu- IPA dan IPS. Peminatan itu kriterianya yang pertama tadi dari syarat nilai. Ya. Misalnya kalau IPA ya nilai IPA-nya seperti matematika, IPA itu harus sesuai standar di Nusantara lah Oh, gitu ya. Sedangkan kalau IPS ya nilai matpel IPS-nya juga standar di Nusantara gitu. Kemudian selain itu juga syarat lain ya bakat dan minat gitu. Iya. Nih Pak, misalkan nih ada siswa yang bertanya, Pak, saya itu minatnya itu di IPS, tapi nilai saya itu saya bisa nilai di IPA, apakah saya bisa di IPS atau emang saya harus ke MIPA gitu? Ya, jadi kalau memang anak ini mempunyai kemampuan keunggulan misalnya di mata pelajaran tertentu di IPA gitu. Ya. Tetapi dia masuk ke IPS. Ya. Nah, Minatnya di IPS gitu. minatnya di IPS. Ya. Ya. Karena bisa saja karena memang ada aturan lain yang menyatakan kalau misalnya anak ini unggul di mata pelajaran IPA sedangkan Ya. dia di IPA itu masih bisa pindah gitu. Oh. Itu teknis ya. Hmm. Dan pemindahan itu memang ada diatur di undang-undang bagaimana anak bisa pindah jurusan dari IPS ke IPA atau sebaliknya Oh, gitu. ya. Tetapi alangkah baiknya kalau sudah memilih jurusan yang ini, yang A misalnya IPA, itu akan berlanjut nanti tingkat 2 maupun tingkat 3 gitu. Sebaiknya Oh. jangan pindah gitu karena kalau SMA itu berbeda dengan SMK. Ingat, kalau SMA itu jalurnya nanti ketika lulus dia tidak diorientasikan untuk bekerja. Oh, ya berbeda dengan Ya, SMK. berbeda dengan SMK ya kejuruan. Mereka Ya. memang Dikhususkan. diorientasikan untuk bekerja gitu ya. Tapi kalau SMA itu kan dikhususkan untuk melanjutkan kembali Ya. ke perguruan tinggi. Makanya penjurusan itu hanya ada di SMA, Ya. IPA, IPS maupun bahasa. Bahasa. Seperti itu mungkin. Sehingga nanti kalau anak yang tadi ingin dia punya kemampuan di IPA Tapi kemudian dengan minat di IPS. minat di IPS Ya. kan ada pelajaran di IPS Oh, ya. yang Ya, juga ya, ya.
menjadi pelajaran IPA. Nah, itu bisa disebut sebagai lintas minat ya, Pak ya? Betul. Nah, Itu lintas disebut minat. dengan lintas minat nanti. Jadi lintas minat itu ya semacam kalau ini mata kuliah sekunder mungkin ya. Ya. Kalau mata pelajaran sekunder mungkin. Kalau misalkan tadi kan kita membicarakan masalah lintas minat dan peminatan, Pak ya. Betul. Kalau misalkan kita ambil contoh nih mata pelajaran dari misalkan saya itu di kelas IPS. Saya lintas minatnya apa itu, Pak? Kalau misalkan boleh tahu. Kan adik-adik kelas Ya, 10 jadi belum tahu. kalau lintas minat itu 4 mata pelajaran yang ada di jurusan IPA maupun IPS. Ya. Misal jurusan IPA mata pelajaran yang menjadi kekhususannya apa? Iya, khususnya. Khususnya itu misalnya matematika, fisika, kimia dan Ya. biologi, sedangkan IPS sejarah, geografi, sosiologi dan ekonomi. Nah, itu bisa dipelajari oleh anak IPS maupun anak IPA. Oh, Nah, begitu. khusus kalau untuk di SMP Nusantara, penjurusan itu Ya, SMA Nusantara. lintas minat ini di mengambil mata pelajaran yang memang lebih kepada dunia kerja. Oh, Nah, karena di sini kebanyakan lulusan itu lebih kepada bila melanjutkan ke dunia kerja gitu. oh, jadi buat adik-adik, jadi kalau misalkan nanti kalian masuk jurusan IPS, kalian tetap bakal belajar mata pelajaran IPA. Kalau misalkan kalian di jurusan IPA, pasti kalian juga bakal mempelajari pelajaran-pelajaran di IPS-nya. Jadi kalau misalkan kalian di MIPA maupun di IPS, kalian tidak ada kasarnya perbedaan yang begitu signifikan ya, Pak ya. Nah, mungkin untuk kurikulum secara singkat dan jelas padat kali ini mungkin sudah semua Pak ya diutarakan mungkin. Ya, sudah. Udah. Jadi untuk adik-adik kelas 10 nanti apapun kelas kalian yang kalian pilih, IPA maupun IPS, kalian akan tetap mempelajari beberapa pelajaran di lintas minat itu sendiri. Akhir kalam dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.